Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Semoga sore ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah pemupukan. Ya, bagaimana cara pemupukan yang benar agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat tani ataupun sering kita jumpai. Cara pemupukan yang kurang tepat. Jadi seperti apa untuk pemupukan yang tepat? Ayo kita simak videonya. Ya, jadi masalah pemupukan ini sangatlah penting ya sahabat tani, karena jika kita salah dalam melakukan pemupukan, maka tidak bisa membuat tanaman kita maksimal. Jadi kita sering ketika ngobrol sama sahabat-sahabat tani ataupun teman-teman kita di sekitar kita ya, ada yang bilang katanya mupuk nggak mupuk sama aja. Itu ada juga yang seperti itu, dan ada sebagian petani yang kita temui ya, artinya ada yang mupuknya sudah banyak ya, sudah berbagai macam jenis pupuk digunakan, dan ada juga yang mupuknya ala kadarnya, hanya sekedar saja, tapi hasilnya kadang-kadang bisa lebih maksimal yang pemupukannya sedang-sedang saja. Jadi apa sih permasalahannya? Coba kita akan sedikit membahasnya. Ya sahabat tani, jadi sebelum kita melakukan pemupukan tentu kita harus memahami proses-prosesnya, cara pemupukannya itu seperti apa agar bisa menghasilkan ataupun pupuk kita bisa terserap maksimal oleh tanaman kita. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu, dan itu termasuk yang paling penting, kita harus tahu setidaknya kondisi tanah kita. Ya, tentu tentang pH tanahnya itu sudah maksimal atau belum. Untuk pH tanah itu maksimalnya di atas 6 ya pH-nya. Jika pH-nya sudah maksimal, maka pemupukannya jadi lebih maksimal juga, karena lebih mudah terserap oleh tanaman itu sendiri. Dan selanjutnya, selain kita tahu pH tanahnya, setelah pH tanahnya normal, kita lihat kebutuhan tanaman itu sendiri ya. Apakah yang dibutuhkan tanaman, apakah pupuk yang mengandung unsur nitrogen ataupun fosfat atau kalium. Jadi kita harus tahu dulu, kalau memang tanaman kita membutuhkan unsur N atau unsur nitrogen, ya kita kasih nitrogen. Terus kalau tanaman kita membutuhkan unsur P, kita kasih P, dan kita bisa lihat dengan ciri-cirinya pada tanaman kita sendiri. Tapi kadang seperti ini sahabat tani, kadang ada sahabat tani menginginkan hasil yang maksimal, jadi pupuk itu kadang-kadang kalau menurut saya terlalu berlebihan untuk pemakaiannya. Jadi kalau dilihat kopi ini ya, tanaman kita ini misalnya hanya kekurangan unsur N, jadi sering-sering masih menggunakan pupuk NPK, padahal P dan K-nya itu biasanya sudah cukup. Terus untuk dosisnya ya janganlah terlalu berlebihan. Jadi kita lihat kebutuhan tanaman kita sendiri. Jadi masalah pemupukan itu sendiri ya sekedarnya saja kita memberikan pupuk ya, karena pupuk sebaik apapun pupuk, jika berlebihan, apalagi namanya pupuk kimia, mungkin kalau untuk organik masih baik ya. Kalau untuk kimia, kalau kita berlebihan maka tidak akan maksimal, bisa jadi hanya maksimal sekali dua kali, dan untuk kelanjutannya akan merusak tanah pertanian kita. Jadi kita itu yang kita harapkan ketika kita bertani ya, bisa kita mendapatkan hasil maksimal dan nantinya bisa diteruskan ke generasi penerus, itu masih bisa maksimal juga. Jadi untuk pemupukan jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi kebutuhannya per tanamannya itu berapa sih, berapa gram atau berapa kilo ya. Ya kalau
yang pernah kita pelajari, untuk kebutuhan tanaman itu khusus untuk tanaman di atas 10 tahun ya, itu minimal 400 gram per tahun, itu untuk 2 kali. Jadi itu sudah cukup. Jadi jangan sampai berlebihan. Nah, setelah kita tahu kebutuhan tanaman kita, harus menggunakan pupuk jenis apa dan berapa dosisnya, lalu kita perhatikan ya, kita perhatikan caranya. Karena meskipun kita sudah sering ngobrol sama sahabat-sahabat tani, tapi secara prakteknya ya, secara teori oke, kita sudah sama-sama tahu, tapi secara prakteknya masih banyak yang bukan salah tapi hanya kurang tepat. Jadi masih ada yang berasumsi menganggap seperti kita ya, tanaman itu seperti halnya manusia yang setiap waktu butuh makan. Jadi untuk pemberian pupuk biasanya masih asal-asalan. Jadi kapan dia mau pupuk ya di situ dia pupuk. Jadi tidak ada catatan khusus atau waktu khusus untuk pemupukan. Ya kalau untuk waktunya yang umum digunakan itu ya setahun 2 kali, 1 tahun 2 kali. Bisa di awal penghujan dan akhir penghujan. Ya, jadi sahabat tani ya, kita coba ulas sedikit lagi ya. Jadi untuk memaksimalkan pupuk itu agar terserap tanaman ataupun bisa memaksimalkan tanaman kita itu, yang pertama kita harus netralkan pH-nya ataupun kita buat pH-nya normal ya. Untuk pH kisaran antara 6 ke atas itu bisa maksimal. Kalau pH-nya saja masih di bawah 6 atau di bawah 5 itu biasanya masih kurang maksimal. Jadi untuk pemupukannya juga kurang bisa terserap pada tanaman kita. Terus untuk pupuknya itu tergantung kebutuhan tanaman kita. Jadi kita sebelum melakukan pemupukan kita teliti dulu apakah yang dibutuhkan tanaman kita, apakah membutuhkan unsur N, unsur P atau unsur K. Jadi kita tidak salah memberikan nutrisinya atau memberikan makanan. Apakah bisa dicampur untuk pemupukan? Bisa dicampur, bisa juga tidak. Terus kalau kita mau pemupukan ya kita sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan tanaman untuk dosisnya ya. Jika satu tanaman itu membutuhkan 1 gram atau 2 gram, itu ya kita berikan 1 gram atau 2 gram. 100 gram maksudnya, 100 gram atau 200 gram itu ya kita berikan 100 gram. Jadi jangan sampai berlebihan, karena yang kita jaga adalah keberlanjutan untuk lahan pertanian kita. Bisa saja kita untuk kali ini ya, untuk musim ini kita overdosis. Kita karena kita pingin menghasilkan buah kopi yang sangat lebat, kita terus berlebihan dalam pemupukan, itu bisa saja. Tapi untuk keberlanjutan tanaman kita, saya sendiri kurang begitu yakin. Jadi gunakan pupuk sesuai porsinya, jangan berlebihan ya. Terus kalau bisa ya harus bisa kita selalu berikan pupuk organik setiap tahun, karena itu untuk mengembalikan kesuburan tanah kita. Karena kalau saya lihat ya, di sekitaran saya ini rata-rata tanah kita sudah tandus. Jadi itu yang menyebabkan hasil pertanian kita semakin tahun semakin menurun, karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia dan bahan-bahan kimia lain. Itu akan merusak tanaman kita atau tanah kita sendiri. Jadi ya kita sedikit demi sedikit ataupun perlahan-lahan kita benahi lahan pertanian kita. Kita berikan pupuk organik setidaknya setiap tahun lah, meskipun tidak semua, ataupun misalnya lahan kita 1 hektar tidak bisa memberikan semuanya ya, minimal berapa batang itu proses. Karena untuk menyuburkan tanah itu butuh proses panjang, jadi kita juga ya proses perlahan-lahan ya. Oke sahabat tani, mungkin itu sekilas yang bisa saya bagikan. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah tidak asing bagi sahabat-sahabat tani, karena sudah sering kali menjadi obrolan ketika kita sedang berkumpul-kumpul sesama petani ya.
Tapi itu tadi, sekali lagi masih hanya sebatas obrolan karena prakteknya itu tidak mudah. Jadi ya kita sama-sama sesama petani saling membantu, saling mendukung, minimal saling mengingatkan untuk keberlanjutan pertanian kopi di Indonesia ataupun pertanian-pertanian yang lain. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.